Perkenalkan, nama saya Gina Kusniadi dengan NIM 24135111011. Di sini saya dari kelompok 3, kelas A. Mengapa sensor suhu di laut perlu dikalibrasi? Karena sensor suhu di laut merupakan salah satu instrumen utama dalam penelitian oceanografi. Data suhu tidak hanya berguna untuk memantau kondisi lingkungan lokal, tetapi juga menjadi dasar dalam memahami dinamika iklim global. Perubahan sekecil 0,1 derajat Celcius saja bisa sangat menentukan dalam analisis arus laut, stratifikasi, hingga identifikasi massa air. Oleh karena itu, akurasi pengukuran suhu harus dijaga dengan sangat ketat. Sensor suhu pada alat CTD atau Conductivity, Temperature and Depth menjadi kunci karena digunakan hampir di setiap ekspedisi oceanografi, baik untuk penelitian perubahan iklim, perikanan, maupun aplikasi praktis seperti peringatan dini bencana laut. Perkenalkan, nama saya Iwan Galang Saramadia dengan NIM 24135111026. Kalibrasi sensor suhu laut sangat penting karena alat ini bekerja di lingkungan yang ekstrim dan juga tekanan hidrostatik di kedalaman ribuan meter bisa mencapai lebih dari 1000 debar. Kondisi ini dapat mempengaruhi karakteristik resonansi sensor. Selain itu, air laut yang sangat asin bersifat korosif sehingga material sensor dapat berubah seiring waktu. Faktor lain adalah biofouling, yaitu penempelan organisme laut di permukaan sensor yang mengganggu transfer panas. Semua kondisi tersebut menyebabkan hasil pembacaan sensor semakin melenceng jika tidak dilakukan kalibrasi rutin. Terima kasih. Oke, jadi di sini saya akan menyampaikan materi tentang pentingnya kalibrasi sensor suhu laut. Selain faktor lingkungan, kalibrasi juga diperlukan karena adanya drift sensor. Drift adalah fenomena di mana nilai sensor bergeser secara perlahan akibat penuaan material, siklus panas dingin, dan penggunaan jangka panjang. Tanpa kalibrasi, hasil pengukuran akan semakin jauh dari kondisi sebenarnya. Lebih jauh lagi, dalam penelitian global, semua data suhu laut harus mengacu pada standar internasional ITS 90. Standarisasi ini penting agar data dari berbagai lembaga dan negara bisa dibandingkan. Tanpa kalibrasi, data antar penelitian bisa saling bertentangan, sehingga kolaborasi internasional akan terganggu. Next. Contoh nyata dari pentingnya kalibrasi adalah ketika sensor tidak dikoreksi, hasilnya melenceng cukup besar. Misalnya, contoh suhu permukaan laut yang sebenarnya 30,2 derajat Celcius terbaca 30,7 derajat Celcius oleh sensor. Selisih 0,5 derajat Celcius ini mungkin terlihat kecil, tetapi dalam penelitian iklim, hal itu sangat signifikan. Jika data seperti itu terus dipakai dalam jangka panjang, peneliti bisa salah menyimpulkan bahwa terjadi pemanasan laut, padahal itu hanya kesalahan instrumen. Ini bisa menunjukkan bahwa tanpa kalibrasi, interpretasi data menjadi sangat berisiko. Baik, perkenalkan, nama saya Gede Matius Fabian Pratnyana dengan NIM 24135111089 yang akan menjelaskan slide ini. Jadi salah satu masalah utama dalam sensor adalah error sistematis. Nah, error ini berbeda dari error acak karena sifatnya itu konsisten atau ada polanya. Contohnya bisa dilihat dari gambar-gambar ini. Jadi mereka tuh memang miss dari titiknya, tapi mereka selalu miss di titik yang sama. Bisa dibuat contoh, misalnya ada sensor temperatur yang dimana temperaturnya itu selalu lebih 1 derajat dari suhu sebenarnya. Nah, jika tidak diketahui dan tidak dikoreksi, kesalahan ini akan terbawa pada seluruh dataset karena sifatnya konstan. Error sistematis seringkali sulit terdeteksi karena adanya kalibrasi atau pembandingan dengan sensor standar yang lebih akurat. Terima kasih.
Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kadebit Van Tuade Rayanta dengan NIM 24135111061. Jadi, di sini saya akan membawakan materi yakni mengapa dampak dari error sistem sangat serius dalam penelitian oceanografi. Jadi, dampak dari error sistem sangat serius dalam penelitian oceanografi karena yang pertama yakni error ini membuat dari data menjadi bias sehingga tren iklim laut yang dilaporkan bisa salah. Nah, dan yang kedua, karena suhu digunakan untuk menghitung salinitas dari konduktivitas, maka kesalahan suhu akan langsung mempengaruhi perhitungan salinitas. Selanjutnya, salinitas dan suhu bersama-sama menentukan densitas air laut. Jika densitas salah, maka perhitungan sirkulasi termohalin dan stabilitas kolam air laut juga ikut salah. Jadi, rantai kesalahan ini menunjukkan bahwa error kecil bisa menghasilkan konsekuensi yang besar. Sekian yang bisa saya dapat sampaikan. Terima kasih. Selanjutnya, perkenalkan nama saya Ilham Alamsyah dengan NIM 241351013. Jadi saya akan menjelaskan akibat dari error sistematis adalah salahnya identifikasi massa air laut. Akibat lain dari error sistematis adalah salahnya identifikasi air massa laut. Massa air di lautan global biasanya dibedakan berdasarkan kombinasi suhu dan salinitas. Perbedaan suhu sekecil 0,1 Celcius bisa menentukan apakah suatu massa air tergolong North Atlantic Deep Water atau Antarctic Bottom Water. Jika sensor salah membaca, maka peta sirkulasi laut global bisa keliru. Lebih jauh, model iklim yang tergantung pada data ini juga akan salah memprediksi arus global, upwelling, hingga di distribusi nutrien. Dampaknya bisa berimbas pada sektor perikanan dan navigasi laut. Sekian, terima kasih. Baik, perkenalkan saya Ahmad Dirga Julian dengan NIM 2413135111065. Jadi, dari sisi teknisi, CTD sebagai alat ukur suhu, salinitas, dan tekanan menghasilkan sinyal analog sebelum dikonversi ke digital. Sinyal analog berbentuk tegangan atau arus listrik kontinu yang mempresentasikan besaran fisik. Misalnya, suhu 0 sampai 40 derajat Celcius bisa diubah menjadi tegangan 0 sampai 5 volt. Kelebihan sinyal analog adalah responnya cepat dan rangkaian elektroniknya sederhana. Namun, kelemahannya adalah rentan terhadap noise atau gangguan, sehingga akurasinya terbatas. Apalagi jika data yang harus ditransmisikan melalui kabel panjang di laut dalam. Sekian dari saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nimade Masyuni Prastayu Laksmi dengan akhiran NIM 32. Di sini saya akan membahas tentang sinyal digital pada sensor CTD. Pertama-tama, kita tahu bahwa sensor CTD adalah alat penting dalam oceanografi untuk mengukur conductivity, temperatur, dan depth, atau konduktivitas, suhu, dan kedalaman laut. Nah, fokus kita kali ini pada bagaimana sensor tersebut dapat mengolah data suhu laut. Awalnya, sensor menghasilkan sinyal analog, yaitu berupa tegangan listrik, tapi masalahnya, sinyal analog ini mudah sekali terganggu oleh noise, terutama kalau kabelnya panjang di laut dalam. Supaya lebih stabil dan presisi, sinyal analog ini kemudian dikonversi menjadi sinyal digital, yaitu angka biner 0 dan 1, dengan menggunakan alat yang bernama ADC atau Analog to Digital Convert. Keunggulan sinyal digital ada banyak. Pertama, lebih tahan terhadap gangguan atau noise. Kedua, punya akurasi dan presisi yang lebih tinggi. Ketiga, lebih mudah diproses dan dianalisis oleh komputer. Dan keempat, data digital juga lebih stabil kalau disimpan dalam jangka panjang. Lalu tingkat resolusi data digital ini ditentukan oleh jumlah bit. Misalnya, edisi 12 bit menghasilkan sekitar 4000 level.
Sedangkan edisi 16 bit bisa menghasilkan lebih dari 65.000 level. Dengan teknologi ini, sensor CTD modern mampu mengukur suhu laut dengan presisi yang sangat tinggi, yaitu hingga kurang lebih 0,001 derajat Celcius. Presisi sekecil ini ternyata sangat penting untuk berbagai penelitian, misalnya dalam riset iklim global, pemodelan arus laut, hingga sistem peringatan dini bencana. Jadi kita bisa simpulkan bahwa konversi sinyal analog ke digital salah satu fondasi penting dalam penelitian oceanografi modern. Sekian presentasi saya, terima kasih.